ready. The evacuated roller is hoisted to the scientific department through our bomb blast. As he arrives aboard the mountain. Halo anak-anak kami, kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Kembali lagi bergabung pada pembelajaran sejarah Indonesia. Bagaimana kabarnya? Ya, tentu kabarnya Bapak harap dengan kondisi sehat selalu. Di tengah kondisi yang memang membuat hati kita gundah. Nah, jika ada hal-hal yang perlu nanti pada waktu mendengarkan dan melihat penjelasan Bapak, boleh mencatatnya ke dalam buku catatan Anda. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya Anda meng-like atau men-subscribe dulu video tersebut. Nah, pada hari ini pembahasan kita kelanjutan dari pembahasan pertemuan sebelumnya dengan subtopik yang berbeda. Jadi pembahasan subtopik kita pada hari ini yaitu masa kekuasaan Belanda tahun 1816 sampai tahun 1942. Kalau Anda masih ingat bagaimana prosesi perpindahan kekuasaan Inggris ke Belanda, ya, itu dilatar belakangi dengan si Raffles sendiri sulit diterima oleh masyarakat yang masih feodal. Apalagi Raffles telah membatasi atau menghapus peran daripada orang-orang feodal pada waktu itu. Berbeda dengan Belanda, Belanda mendukung masyarakat feodal. Ditambah lagi Raffles melakukan namanya sistem pajak, ya, dengan menggunakan uang yang tidak dimengerti oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu. Jadi inilah yang mempermudah Belanda masuk kembali. Nah, setelah daripada konvensi London tahun 1814, pada waktu itu dikirimlah, ya, dari orang Belanda sendiri pada waktu itu, yaitu Van der Capellen. Ya, Van der Capellen ini nanti memiliki tugas, ya, tugas yang sama dengan Gubernur Jenderal. Setelah Van der Capellen ditarik, tentu digantikan oleh Van der Bos yang memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai Gubernur Jenderal yang baru. Tugas utamanya adalah menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Maka dari itu, ia menggali dan dana yang semaksimal mungkin untuk menjalankan program tersebut. Dari mana, Pak, pelaksanaannya? Pelaksanaannya tentu tugas yang berat, dengan memusatkan kebijakan pada peningkatan produksi tanaman-tanaman ekspor. Ya, karena mengingat wilayah Nusantara yang kaya akan sumber daya alam. Jadi itu fokusnya. Nah, tugas utama yang menyelamatkan negara dari kebangkrutan tersebut, ini dijelaskan dalam namanya Kulturstelsel, yang umum disebut yaitu kebijakan tanam paksa. Artinya sebenarnya daripada Kulturstelsel ini sangat bagus kedengarannya, yaitu sistem budaya. Tapi dalam pelaksanaannya ini bukan nama sistem budaya, melainkan tanam paksa, ya, dengan ciri utama, ya, kewajiban rakyat untuk menanam tanaman ekspor tadi, ya. Kemudian juga membayar pajak dalam hasil pertanian, bukan menggunakan uang, tetapi
dalam hasil pertanian bayaran pajaknya. Nah, kebijakan tanam paksa sendiri dilaksanakan ya dari tahun 1830 sampai dengan 1870 dengan 18 keresidenan atau asisten yang menjadi pusat areal tanam paksa sendiri. Di daerah ini atau biasa disebut dengan Vorstenlanden, wilayah kerajaan dalam bahasa Indonesianya, seperti Surakarta dan Yogyakarta. Dasar-dasar kebijakan tanam paksa itu termuat dalam Undang-Undang Stadtplan nomor 22 tahun 1834. Ya. Pada waktu itu memang Van der Bos pernah menggunakan sistem yang digunakan Inggris, yaitu penyerahan pajak, tetapi dengan versinya Van der Bos sendiri. Ya, dengan versi Van der Bos sendiri. Kalau pada Inggris menyerahkan pajak itu menggunakan uang, sedangkan Belanda hasil pertaniannya begitu. Nah, itulah biasa disebut dengan landrent. Ya. Kemudian juga Van der Bos memberlakukan Priangelstelsel, yaitu sistem priangan ya, yang berupa kewajiban untuk menanam kopi. Karena kopi pada waktu itu sebagai perhatian khusus, mengingat harga kopi yang sangat tinggi di pasar dunia. Nah, dapat dikatakan memang tanaman kopi ini diharuskan di daerah Pasundan, ya. Nah, jadi itulah sistem yang menjadi fokus daripada tanam paksa tadi. Ya, sejalan memang. Kemudian juga ada namanya hadiah tanam paksa. Ya, hadiah tanam paksa ini diberikan kepada orang-orang feodal yang mengawasi sistem tanam paksa tersebut. Ya. Kalau misalnya nanti pada waktu mereka menanam tanaman tersebut, ya, dengan tanaman tersebut misalnya berlebih, ya, sangat menguntungkan Belanda, mereka akan diberikan hadiah. Kemudian fokus daripada tanaman paksa juga yaitu kopi, tebu, teh, nila, tembakau, kayu manis, dan kapas. Nah, bukan saja di daerah seperti Priangan atau Pasundan, tetapi di daerah Batavia sendiri, ya, mereka mengkonsentrasikan penanaman tebu sebagai komoditinya, serta kopi dan teh yang tadi itu di daerah Priangan yang Bapak sampaikan. Bagaimana Pak kebijakan dasar daripada tanam paksa? Yang pertama, mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 1/5 alias 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, tarum itu adalah nila. Nah, hasil daripada tanaman ini akan dijual kepada pemerintahan kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, tanah yang digunakan untuk kepentingan Kulturstelsel atau tanam paksa akan dibebaskan dari pajak. Kemudian poin kedua, rakyat tidak memiliki tanah pertanian dan dapat menggantikannya dengan bekerja di tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintahan selama 66 hari atau 1/3 dari hari tahun yang berjalan. Itu poin kedua. Selanjutnya ke poin ketiga, waktu mengerjakan tanaman pada tanah pertanian yang diperuntukkan bagi tanaman paksa atau Kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu
tanaman padi atau kurang daripada 3 bulan. Setelah itu, poin selanjutnya, kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Kedengaran indah ya sebenarnya programnya. Kemudian poin selanjutnya, kerusakan atau kerugian akibat gagal panen yang bukan disebabkan karena kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau wabah serangan hama, nah ini akan menjadi tanggungan pemerintahan kolonial. Ya, bukan tanggungan petani sendiri. Nah, ini kelihatan sangat menarik ya sebenarnya. Poin selanjutnya, pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanaman kultur sel-sel dilakukan atau disampaikan melalui kepala desa sendiri. Ya. Jadi jelas ya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada waktu tersebut ya, si Van der Bos sudah mencetuskannya, ya, sudah mencetuskannya dalam pengaturannya. Jadi tidak ada timbul pertanyaan oleh rakyat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikenakan ya untuk tanaman mereka. Sebenarnya ini kebijakannya ini dari bahasanya saja, dari tulisannya saja, tetapi programnya ini dalam lapangan tidak berjalan dengan baik. Ya, tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya kita lihat akibat sistem tanam paksa ini nanti ya, ekonomi Belanda dapat terbantu dengan baik. Ya, pemerintahan Hindia Belanda yang memberikan sumber daya alamnya ya, otomatis kas kerajaan Belanda pada waktu itu mengalami surplus yang sangat meningkat ya, bahkan sampai dengan 72% penerimaan kerajaan Belanda yang disumbangkan daripada hasil tanaman Hindia Belanda. Ya. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung mereka sudah mendapatkan keuntungan di sana, ya. Mendapatkan keuntungan yang besar. Maka di negeri Belanda juga si Van der Bos ini dipuji dan dipuji. Ya, sebagai tokoh yang memakmurkan dan mensejahterakan rakyat negeri Belanda pada waktunya. Ya, pada waktu itu. Nah, atas jasanya tersebut, ya, Raja Belanda menganugerahi ya si Van der Bos dengan gelar namanya The Graaf pada tahun 1839. Ini gelar bangsawan yang diberikan kepada orang yang dianggap berjasa kepada negara. Wis, keren juga ini. Bagaimana tidak, Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, bahwasanya kebijakan kultur stelsel yang merupakan 6 poin tadi yang kita dengar dan lihat, ya, semuanya itu tidak terencana, tidak terprogram semestinya. Bahkan itu merupakan penyimpangan daripada tanam paksa. Ya. Apa itu penyimpangan yang terjadi? Kultur stelsel yang seharusnya sukarela dilakukan dengan cara paksaan. Ya, jelas ya, paksaan. Harus mereka menanam kopi, harus mereka menanam tebu, harus mereka menanam tanaman teh, karena tanaman tersebut laku di pasar dunia. Kemudian juga, yang kedua, menggunakan bupati dan kepala desa dalam menyerahkan lahan. Ya, jadi sistem feodal itu mereka gunakan, Belanda gunakan. Maka tidak heran Belanda itu bisa bertahan dan berkuasa secara lama. Karena masyarakat kita umumnya, ya, masyarakat yang masih feodal, bahkan sampai sekarang. Ya. Nah, poin ketiga, pengerjaan tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. Ya, tanaman padi yang merupakan manfaat yang besar untuk sebagai makanan masyarakat Indonesia pada waktu itu, masyarakat Nusantara, ya, bahkan menurun drastis, ya, karena pengerjaan tanaman padi begitu sedikit lahannya, ya.
Yang diutamakan adalah pengerjaan tanaman ekspor. Ya, lahannya begitu besar, kemudian perhatiannya pun lebih besar juga. Ya. Jadi banyak di antaranya masyarakat kita yang mati kelaparan akibat daripada pengerjaan tanaman ekspor. Begitu. Nah, selanjutnya adalah pajak tanah yang dikenakan pada tanah tersebut. Memang kalau kita dengarkan tadi yang di poin sebelumnya, ya, pajak tanah langsung dikenakan kepada masyarakat. Ya, langsung dikenakan kepada masyarakat. Jadi apa bedanya kita dengan pada waktu masa Inggris dulu, kan begitu. Nah, selanjutnya kelebihan hasil panen yang diperhitungkan ke dalam pajak dan tidak dikembalikan lagi. Ya, padahal jelas tadi, ya, kalau kelebihan panen nanti akan dikembalikan begitu. Nah, ini tidak dikembalikan oleh Belanda pada waktu itu. Ya. Selanjutnya, luas tanah yang disediakan, ya, penduduk lebih dari 1/5. Nah, inilah merupakan penyimpangan yang terjadi pada masa tanam paksa. Nah, akibat daripada penyimpangan yang terjadi pada masa tanam paksa, muncullah kritik pada waktu tanam paksa. Kritik yang muncul ini merupakan wujud daripada penantang tanam paksa. Penantang tanam paksa yang paling sangat familiar namanya adalah Edward Doesdecker. Edward Doesdecker yang menggunakan nama samarannya yaitu Multatuli. Kalau dalam bahasa Indonesia, arti daripada Multatuli ini adalah aku telah sangat menderita. Ya, jadi Multatuli ini adalah bahasa Latin. Bahasa Latin yang merupakan nama dari Doesdecker pada waktu dia menulis buku namanya buku Max Havelaar. Buku tersebut beliau tulis di kota Brussels, Belgia. Pada waktu si Doesdecker ini tidak lagi menjabat sebagai seorang asisten residen di Lebak, dan dia menuliskan buku yang mengisahkan tentang petani kopi di daerah Lebak. Selesainya buku ini di tahun 1860, dan buku ini jelas didukung oleh kaum liberal Belanda pada waktu itu. Bahkan New York Times sendiri pernah mengatakan buku tersebut adalah membunuh kolonialisme. Itu bisa Anda lihat terbitan New York Times tanggal 18 April tahun 1999, halaman 112 sampai dengan 114. Jadi memang tulisan Max Havelaar ini jelas mengisahkan masyarakat petani yang menderita akibat daripada kebijakan sewenang-wenangan Belanda pada waktu itu. Jadi Max Havelaar inilah merupakan kritik yang ada, bahkan orang-orang feodal pribumi sendiri dia kritik dalam buku tersebut. Doesdecker tidak sendiri dalam melakukan penentangan tanam paksa. Ada tokoh lain seperti Baron Van Hove yang ikut dalam memprotes tanam paksa, seorang tokoh humanis dan juga sangat liberal, seorang politikus yang beraliran liberal. Dia ikut membantu untuk menyuarakan penentangan tanam paksa.
Kemudian tokoh ketiga ada si Franzen. Si Franzen sendiri menuliskan artikel berupa protes mengenai tentang perjanjian gula. Dia salah satu tokoh politikus yang liberal juga. Jadi memang akibat daripada penentangan tanam paksa, jelas akhir tanam paksa muncul juga. Ya. Nah, pada waktu itu pemerintahan Belanda mencari cara bagaimana mengakhiri tanam paksa tersebut. Sistem tanam paksa ini berakhir ketika pemerintahan Belanda telah menghapuskan sistem itu dengan memberlakukan sistem baru di tahun 1870. Mereka berlakukan namanya Undang-Undang Agraria. Nah, bukan saja Undang-Undang Agraria, juga ada Undang-Undang Gula. Tujuan daripada dikeluarkannya Undang-Undang Agraria ini, yang pertama adalah melindungi hak milik petani atas tanahnya dari pengusaha dan pemodal asing. Hal ini merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan pemerintahan kolonial mengambil alih tanah rakyat dalam sistem tanam paksa. Inilah balas budinya. Poin kedua, memberikan peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah. Sangat bagus isi daripada Undang-Undang Agraria tersebut. Ya. Poin ketiga, membuka kesempatan kerja kepada penduduk di perkebunan. Nah, sedangkan Undang-Undang Gula bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha gula untuk mengambil alih pabrik gula milik pemerintah. Jadi lahirnya undang-undang tersebut membawa arus kepada kebijakan sistem politik nantinya, yaitu pintu terbuka. Ya. Nanti akan kita bahas bagaimana peta politik Belanda pada abad ke-19 telah diberlakukannya sistem undang-undang gula dan agraria. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya mengenai tentang pembahasan kita pada subtopik yang baru, yaitu tentang kebijakan politik pintu terbuka.